Nah jadi berarti udah nonton kan yang sebelumnya alasan kenapa saya bikin YouTube. Ya, aku post di hari yang sama karena kenapa tidak? Lagian subscriber aku belum seberapa, jadi kenapa tidak? Nah, si kenapa tidak ini adalah dasar yang akan saya jelaskan pada hari ini. Jadi tolong disiapkan catatannya pemirsa. Enggak sih, gue ngasih expert itu sih, expert. Jadi emang sengaja si YouTube ini, video ini, yang video random ini, gak akan saya edit karena untuk meminimalisir waktu dan nanti takutnya saya udah keburu gamut terus akhirnya nggak saya upload karena terhendat di edit video. Ya udah, jadi kita spontan aja, kita ngobrol aja, karena pada akhirnya kalau misalnya nanti nggak dia nonton, nanti saya sendiri yang nonton gitu. Oke. Nah jadi ini adalah alasan kenapa aku memilih untuk mendokumentasikan mulai dari sekarang ya. Semoga ini jadi buat loncatan juga buat aku, biar bisa sharing-sharing juga ke kalian. Mungkin nanti dari pengalaman aku bisa menjadi tips yang baik untuk kalian, bisa dilakukan, bisa membuat hidup kalian lebih baik. Amin. Oke. Ini akan cukup panjang, jadi kalau misalnya kalian lagi gabut aja nontonnya, kalau enggak beresin dulu sampai gabut baru kalian nonton gitu. Aku akan membahas tentang pekerjaan. Jadi saya adalah mahasiswa yang saat ini semester 7 di UMN jurusan ilmu komunikasi. Jadi awalnya itu flashback dulu kenapa pada akhirnya aku di UMN, karena salah satunya dulu tuh ada namanya Indofitgram. Indofitgram itu apa? Itu adalah platformnya anak-anak konten kreator. Dulu belum ada sebutannya konten kreator, itu benar-benar orang yang suka bikin video, terus mereka ngedit video lucu, dia bikin video lucu, very short video, dan di-up di Instagram. Nah pada saat itu saya masih SMP kalau nggak salah, gue jatuh cinta sama yang namanya content creating. Kenapa? Karena dari dulu itu aku adalah orang yang gua semuanya ada ya di sini ya. Pokoknya sangat suka dengan hal-hal yang berbau entertainment lah bisa dibilang. Terus gue menemukan istilahnya waktu itu gue menemukan role model gue ingin menjadi orang yang lucu dan menghibur. Itulah, dari dulu tuh gue suka untuk menjadi orang yang lucu dan menghibur. Nah pada akhirnya gue memutuskan untuk di UMN karena gue pengen mengikuti jejak mereka untuk menjadi seorang content creator gitu. Sering berjalannya waktu, bahkan nih ya, waktu udah kelas 12, pas udah mau kuliah, akhirnya di sekolahku tuh ada booth edufairnya UMN. Dan pada saat itu juga aku langsung kayak, oh my god, ada UMN kan universitasnya anak-anak Indofitgram. Udah langsung cari tahu tuh tentang UMN. Pada saat itu pun papaku atau orang tua aku tuh benar-benar nggak tahu apa itu UMN guys. Sampai pada akhirnya aku membulatkan tekad buat oke, aku mau ikut tes beasiswa, aku mau kuliah di sini. Nah terus tapi yang jadi halnya karena aku ini orang Bandung guys, jadi aku memikirkan bahwa nantinya aku bakal merantau nih. Dan singkat cerita aku udah oke, nggak apa-apa aku ngerantau. Justru di rantauan ini tuh aku ngerasa aku bakal cari opportunity baru dan banyak banget pengalaman yang bisa aku dapetin gitu. Nah ini ceritanya agak sedikit berantakan karena tidak ada skripnya guys. Ini legit aku sharing aja, nggak tahu juga ini bakal sampai kapan, tapi semoga nggak terlalu panjang juga. Pokoknya singkat cerita aku tes beasiswa dan aku berhasil dapetin beasiswa sebesar 100%. Nah ini sangat membantu karena pada saat ini, jadi aku tuh gini guys, aku tes beasiswa, aku keterima, baru aku bilang ke orang tua aku aku bilang, "Pak, aku mau kuliah di sini,
udah ikut tes beasiswanya, dapat beasiswa 100%, papa nggak usah bayar uang pangkalnya, langsung ke biaya semesterannya, tempatnya ada di Gading Serpong Tangerang. Udah. Terus di saat itu papaku gini, UMN di mana nak? Cuman ya aku kasih lihat, terus kayak oh ya udah oke. Lihat ke sana juga kan waktu itu ada kampus visit dari sekolahku ke UMN. Nah pada saat itu juga aku tuh udah mulai kayak oh ini keren sih gedungnya apa segala macam, aku mau deh di sini gitu. Terus fun fact guys, perwakilan dari sekolahku di angkatanku yang ke UMN itu cuman aku doang di angkatan aku ya, cuman aku doang, dan aku benar-benar gak punya temen sekolahku sama sekali. Nah tapi pada saat udah mulai masuk kuliah, waktu itu masih COVID 2020, jadi masih online, tapi langsung banyak gitu temennya tuh, jadi kayak merasakan punya banyak teman baru, bahkan dari berbagai macam daerah yang aku tuh tadinya bener-bener temenannya ya itu doang, karena dari SD sampai SMA itu sama tempat sekolahnya, jadi ya lingkupnya di situ-situ aja. Itulah salah satu faktor juga sih kenapa aku pengen ke UMN, karena aku pengen mencari pengalaman dan juga lingkungan baru lah, karena aku ngerasa aku udah cukup lama di lingkungan yang ini aja, dan aku mau menjadi orang yang belajar lebih lagi lah istilahnya gitu. Nah terus nemu teman-teman baru, main bareng mereka, terus deh gitu sampai sampai aku tuh bela-belain dari Bandung ke Jakarta cuma buat main sama teman-temannya doang gitu loh. Dan itu seru banget, dan di situ tuh rasa euforia aku terhadap kuliah tuh lagi oh my god kuliah seru banget. Nah terus datanglah 2022 tahun lalu, ada pengumuman bahwa kuliah akan dijalankan secara offline. Nah berarti harus siapin nih, harus udah mulai siap-siap untuk ngekos, karena aku kan ngerantau dari Bandung ke Gading Serpong Tangerang. Di situ mulai ada rasa takut, jujur ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa aduh gimana ya kalau misalnya gue di sana butuh apa-apa ke keluarga jauh, terus begitu gue harus bisa memanage semuanya sendirian, mulai dari mau makan apa paginya, mau kemana ya naik apa, pulangnya mau gimana, kayak gitu. Nah itu berarti di usiaku 20 tahun. Nah sebelum aku mulai ngekos itu aku mau cari-cari nih, kira-kira ada nggak ya sampingan yang bisa bikin, sampingannya maksudnya kayak penghasilan yang bisa aku dapetin buat tambahan jajan selama aku nunggu ngekos gitu loh. Akhirnya aku cari-cari, terus udah gitu aku nemu dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang cukup membantu aku gitu, dari mulai bantuin teman aku kelola online bisnisnya, terus udah gitu membantu juga mamaku waktu itu dia kerja di radio, terus aku bantu jadi konten kreatornya, balik lagi karena aku kan jauh-jauh dari sana. Dan yang paling random itu aku bahkan sampai pernah kerja 2 bulan di hotel itu sebagai bukan guru sih, jatuhnya kayak orang yang jagain kids station gitu. Jadi anaknya main di situ aku bantu jagain, aku ajak main gitu-gitu. Nah terus sampailah aku di Gading Serpong, wih gitu, ngerantau sendirian. Dan sama tuh pada saat itu aku mulai ngerasa kayaknya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain sambil kuliah terus nggak ngapa-ngapain tuh kayak bosen deh gitu, kayak kerjanya cuman kuliah pulang, belajar kuliah lagi gitu. Jadi aku mulai cari opportunity buat penghasilan lebih lagi. Kenapa? Karena aku nggak mau nyanyain banyak waktu gitu loh buat kuliah doang. Jadi aku mulai cari-cari gimana caranya nyari uang di sini, sampai pernah daftar jadi baristanya Mixue itu. Kalau misalnya nggak tahu ya, nanti kalau misalnya kalian sekarang ya masih tahu lah Mixue yang itu, yang buat minuman dingin itu. Nah terus itu ada cerita lucunya lah, nanti aku ceritain lagi. Pokoknya singkat cerita, gagal, dan akhirnya temanku ada offer buat jadi part time di
kampusku sebagai content creator juga, sebagai handler buat sosmednya Universitas Multimedia Nusantara. Dan aku tanpa pikir panjang ya langsung oke, mau gitu. Ternyata dimudahkan sama Tuhan, puji Tuhan, langsung bisa mulai dan udah berjalan. Bahkan sampai sekarang aku masih, itu udah 1 tahunan berarti dari sekarang ya. Terus di situ mulai sadar sih betapa dulu gue sangat menyia-nyiakan waktu gue, karena padahal kalau misalnya waktu dulu COVID apalagi ya, itu banyak banget waktu luang yang gue habiskan bener-bener cuman buat main sama temen ataupun sama pacar gitu. Terus nyampe rumah nonton, scrolling TikTok, scrolling IG, terus gue nggak ngapa-ngapain. Dan di situ gue baru ngeh gitu, kalau seandainya gue nyarinya dari dulu, mungkin income gue bakal lebih banyak lagi gitu loh. Nah, terus puji Tuhannya banget, ini aku mau ada highlight gitu loh tentang hari ini tuh. Aku mau bicara tentang pentingnya buat sadar akan apa ya, planning ataupun financial kamu dari bahkan sedini mungkin. Misalnya aku sekarang 21 tahun, aku udah mulai mau belajar tentang finance, walaupun aku nggak expert, tapi ya ada poin-poin yang bisa aku ambil selama sebelum aku kuliah sampai sekarang gitu, yang bisa mungkin aku sharing ke kalian. Tapi aku balik lagi, aku nggak tahu ini tuh kredibel atau enggak, karena ini yang aku rasain. Jadi kalau misalnya nantinya kalian bisa dapetin ilmunya atau dapetin hikmahnya ya alhamdulillah, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, karena ini aku buat sharing balik lagi untuk arsip saya nantinya gitu. Ini BTW udah mau 12 menit. Lama juga lumayan. Nah kalau misalnya sampai 1 jam lumayan juga ya. Nah pokoknya gitu. Nah jadi dari sini tuh aku mulai merasa oke nih, untuk penghasilanku lumayan nih kalau misalnya aku bisa buat apa lagi gitu loh. Nah kebetulan thank you banget, aku bersyukur banget aku punya pasangan yang melek financial ya, bisa dibilangnya. Dia mau ngajarin aku, mau membimbing aku juga. Jadi dulu tuh aku orangnya boros ya. Nah tapi semenjak ketemu dia, kayak dia mulai cerita tentang sebenarnya kalau misalnya kamu nggak boros nih, uang kamu dijadiin buat ya hal yang lebih penting lagi, ini kamu bisa punya kemungkinan nanti kedepannya tuh kamu bisa punya lebih banyak lagi gitu loh uangnya. Nah aku kenal lah sama yang namanya investasi guys dari dia. Jadi awalnya tuh kita kan anak bocil yang bener-bener nggak tahu apa-apa, bahkan masih minta duit ke orang tua gitu. Dan dia tuh udah ngomongin investasi. Di saat itu tuh aku kayak, apaan sih investasi, kan buat orang gede gitu istilahnya ya. Terus udah gitu, salah satu faktornya juga dulu ada drama Korea namanya Startup. Nah di situ tuh bener-bener yang kalau misalnya orang bilang apa sih lu nontonnya drakor mulu, tapi menurut aku guys, drakor itu kadang-kadang memberikan pelajaran hidup yang lebih penting daripada belajar di sekolah sebenarnya gitu. Nah dari situ aku mulai belajar investasi kecil-kecilan. Terus udah gitu mulai ngerasa, oh ini ya dampaknya dari investasi tuh, uangnya tadinya bisa aku simpen di bank doang, itu harusnya bisa berkurang malah bertambah, kurang lebihnya kayak gitu. Terus selain itu juga mulai ngerti gimana caranya managing waktu buat gak terlalu banyak buang-buang waktu lah istilahnya, main-main, scrolling TikTok tanpa tujuan gitu loh. Terus juga ada beberapa tips yang baru aja tadi aku tonton dari kakak Raditya Dika, karena aku udah cukup lama ngikutin dia, cuman udah lama banget gak nonton YouTube, baru banget hari ini terus langsung nonton dia karena aku ngerasa aku butuh arahan lebih lagi gitu. Dan aku gak mau bayar orang untuk, karena kan sekarang ada YouTube ya, lu bisa cari apapun di YouTube atau Google, ya udah gitu. Saya memanfaatkan itu dan saya mendapatkan kiat-kiat yang cukup menarik nih. Salah satunya adalah ya tadi, alokasiin dana investasi. Misalnya let's say aku punya uang 2 juta, aku bisa pakai berapa untuk keperluanku dan sisanya berapa untuk aku investasikan gitu.
yang Kak Radit bilang itu katanya kamu harus pentingin bahwa uang yang masuk itu harus lebih banyak daripada uang yang kamu keluarin. Nah ini juga adalah prinsip yang diajari oleh pasanganku, my boyfriend. Dia bilang kalau misalnya nanti kamu punya uang, jangan sampai istilahnya uang kamu habis sampai nol gitu loh. Itu satu. Terus udah gitu dua, cari peluang buat naikin penghasilan kamu gitu loh. Misalnya ini salah satunya contohnya ini, saya mau mencoba untuk membuka peluang untuk menaikkan penghasilan. Sebenarnya nggak langsung jadi penghasilan sih ini YouTube gue, tapi pada awalnya iya, cuman selama ini atau saat ini aku lihatnya sebagai diary dulu deh gitu, supaya aku tahu nih monitoring sekarang aku lagi di mana. Misalnya nanti aku mau lihat throwback time gitu, pada saat ini September 19 ini aku tuh lagi ngapain gitu loh. Aku sekarang lagi bikin video. Terus udah gitu ada lagi namanya budgeting. Sebagai anak kos pastinya itu kan pasti harus ada yang namanya budgeting. Kalau enggak ya pusing juga ya. Mulai dari mau makan apa, beli bahan makanannya, bahkan sampai ke sampo sabun odol dan sebagainya ya harus dihitung juga gitu. Biaya buat hahaha hihinya juga harus ada, tapi ingat harus dibudgeting. Kenapa? Karena biar nggak over. Tapi jujur sampai sekarang pun aku masih kadang-kadang over, tapi aku udah lumayan bisa limit lah, karena tadi aku bilang ya, aku dulu orangnya boros banget, jadi buat aku stay di budgetku tuh agak susah gitu loh guys. Tapi ya I'm still trying. Terus yang keempat adalah mulai untuk beli pengalaman. Maksudnya beli pengalaman ini apa sih? Aku nih ya saat ini masih 21 tahun. Hal yang bisa aku beli sebagai pengalaman itu apa? Jalan-jalan sama teman, jalan-jalan traveling, spend waktu ataupun bisa hangout sama keluarga. Itu menurutku bakal lebih baik atau lebih kerasa ke aku daripada aku beli satu tas LV yang mahal banget gitu loh. Intinya gitu. Ini tuh masih tips-tipsnya dari kakak Raditya Dika ya. Lalu yang ke selanjutnya itu aku bakal menaruh apa ya, nanti ya, sekarang kan aku masih mahasiswa, jadi belum ada kewajiban untuk bayar pajak gitu loh. Tapi nanti ke depannya aku bakal mencoba dan juga komitmen gitu buat tetap bayar pajak gitu loh. Nah yang selanjutnya juga aku bakal belajar untuk donasi lebih gitu guys. Nah saat ini aku udah mulai cari-cari dan juga ada satu NGO yang udah mulai aku ikutin, itu namanya Nyata Foundation. Jadi di situ kalian bisa bantu teman-teman dari luar pulau ataupun tempat-tempat yang mereka kesusahan untuk mendapatkan edukasi yang baik karena kekurangan. Nah di situ aku mau membantu mereka, tapi balikin lagi harus sesuai dengan budget kamu. Nah ini apa sih benefitnya buat kamu? Jujur waktu aku ngerasa bahwa aku bisa membantu orang, itu ada kesenangan sendiri gitu loh guys, daripada gua pergi beli barang balik lagi gitu. Nah itu adalah salah satu tips juga dari kakak Raditya Dika yang menurut aku relate banget. Terus udah gitu juga relationship with money. Jadi hubungan kamu sama uang itu harus konsisten. Maksudnya gimana? Ini balik lagi kebiasaan kamu. Tadi aku yang tadinya sangat amat boros, tapi di sisi lain aku mau mencoba untuk menahan keborosan aku dan mulai bikin planning yang lebih baik. Nah itu kan harus ada komitmen dan juga fokus gitu. Ini juga bakal jadi reminder aku sih kalau misalnya nanti aku bingung lagi gitu kan. Jangan jadiin stres kamu itu alasan. Aduh, gue jadi kayak ngomong buat diri gue sendiri lagi. Pokoknya jangan jadiin stres kamu buat jadi alasan kamu bisa borosin duit. Misalnya nih, aduh gue stres banget, kayaknya gue pengen makan all you can eat gitu misalnya. Atau gue stres banget, kayaknya gue harus ke salon, gue mau kerimbat buat ngilangin stresnya gue gitu. Misalnya kayak gitu guys. Nah jangan dibiasakan. Tolong Naomi ya, jangan dibiasakan. Thank you. Nah yang terakhir ini yang menurut aku cukup penting juga. Selain kamu investasi di uang, kamu juga harus investasi di lingkungan dan juga
kerabat kalian, bahkan partner kalian kalau misalnya nanti kalian udah berumah tangga gitu, kurang lebihnya. Terus apalagi yang hari ini gue catat guys, tuh pakai UMN banget lagi. Terus dana buat apa aja sih gitu awalnya kalau misalnya kalian nih, oke, ternyata setelah gue pikir-pikir, apalagi sekarang yang ngomongin investasi dan juga even trading gitu ya, kadang-kadang udah mulai terbuka, bukan kadang-kadang, maksudnya sekarang udah mulai terbuka gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian baru mau kepikiran buat investasi, sebenarnya apa sih yang harus kalian lakuin awalnya? Kalau misalnya aku lihat dari pengalaman pengalaman Kak Raditya Dika ataupun pengalaman pacarku sendiri gitu, ya balik lagi, kalian harus lihat investasi kalian awalnya buat apa yang bikin kalian akhirnya pengen investasi. Jujur kalau misalnya aku dulu investasi karena aku takut guys sama masa depan, jujur, karena misalnya nanti punya ngalamin inflasi yang gila-gilaan, ataupun kayak kalau misalnya nanti ada something happen, gue nggak punya pegangan uang dan uang gue udah habis duluan buat ini itu. Nah, makanya akhirnya aku kayak oke mau invest, walaupun investasinya sampai sekarang belum yang kayak berapa ratus juta rupiah atau berapa miliar rupiah, tapi ya seenggaknya aku tahu bahwa aku butuh investasi untuk nanti aku di masa depan gitu loh. Nah, ada contoh-contoh yang bisa kalian ambil buat kalian bisa mulai investasi. Satu, itu ada dana pensiun. Dana pensiun itu apa? Jadi istilahnya kalian punya pegangan, istilahnya untuk biar kalian tuh nggak kerja sampai bolot amat gitu, sampai umur 70, 80 masih kerja gitu. Ini untuk membantu kamu untuk hidup lebih enak di kemudian hari, istilahnya gitu. Tapi ya balik lagi lah, kalau misalnya gue ada salah mohon maaf lah pokoknya. Terus yang kedua itu aku mau investasi buat bisa settle. Maksudnya settle itu apa? Kalau misalnya aku udah memenuhi kebutuhan primerku, misalnya kayak sandang pangan papan, itu aku akan merasakan yang namanya settle, ataupun kayak oke nih, aku akan berkecukupan, istilahnya aku tidak akan kekurangan, dan aku bisa membantu orang lain dengan lebih baik dan lebih mudah gitu. Terus yang ketiga adalah pastinya untuk nanti aku bakal membangun rumah tangga ataupun married ya guys, nanti buat nikah. Terus udah gitu aku juga pengen nanti kalau misalnya aku investasi nih, salah satunya yang bisa kalian pertimbangkan adalah kalian bisa istilahnya, kalau gue pengen bisa ajak saudara-saudara gue, keluarga gue untuk jalan-jalan misalnya, ataupun untuk pergi-pergi tanpa harus mikirin biayanya. Itu salah satu yang bikin aku semangat buat investasi juga sih. Terus yang keempat itu anak guys. Kenapa anak? Child. Karena menurutku sekarang, di era sekarang, kamu punya anak itu bakal banyak banget pengeluarannya guys. Mulai dari dia mau lahiran nih ya, kita udah hamil, mau ngelahirin itu udah butuh uang guys, buat bersalin untuk kamu mendeliver bayi itu ke dunia, itu harus ada uangnya sampai nanti dia beres kuliah gitu loh. Itu kan pasti banyak banget tuh, mulai dari sekolah, baju, makan, dan sebagainya gitu. Nah itu aku mulai pikirin dari sekarang, jadi nantinya nggak kaget gitu dan udah ada pegangannya, walaupun pasti makin lama makin gede. Cuman ya karena ada investasi ini bakal merasa bahwa oh nih udah dibekelin lah, udah ada tabungannya lah gitulah. Nah yang terakhir adalah untuk memiliki rasa safe, yang tadi aku bilang ya, safe atau comfort. Jadi udah ada uangnya ya, walaupun orang bilang kebahagiaan tidak bisa kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan duit. It's a yes or no, karena balik lagi ya, kita hidup di dunia ini. Bahkan aku beli baju ini pun aku butuh duit, aku beli iPad ini pun aku butuh duit, karena sebenarnya masih tetap butuh duit sih guys. Ya istilahnya gitulah. Sekian dulu guys untuk hari ini. Untuk sekarang mungkin nanti kalau misalnya gue kepikiran lagi atau abis ini gue masih mau bikin konten, ya why not. Jadi thank you for watching. If you guys still watching it until this
long karena ternyata saya baca tuh banyak juga, hampir setengah jam. Semoga pada saat saya nanti melihat video ini lagi, aku akan merasa bersyukur dan juga yang lihatlah ternyata dulu gak sia-sia untuk berani take step lebih lagi. Gitu aja sih guys. Salam peace.